Mualaf tegas. Aku pengikut Yesus sejati yang dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Yesus tidak mati di salib, tetapi Yesus diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa kembali kepada Bapaknya dan Bapakmu. Nabi Isa kembali kepada Allahnya dan Allahmu. Asik. Isa itu membawa firman untuk memberitahu kebenaran, bukan berubah jadi Tuhan. It's okay. Dengarkan teman, mari kita ikuti pola pikirmu ini. Jika Isa itu nabi bagimu sesuai dengan ajaran agamamu dan kepercayaanmu teman, it's fine. Lakukan dan kerjakan dengan baik teman. Ya, tetapi jika Yesus Kristus itu Tuhan dan juru selamat bagi kami Kristen, apa ruginya bagimu teman? Sehingga kau sama seperti bocah labil yang sangat usil dan selalu mencoba memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Ya, mari kita coba bertoleransi saja dengan baik di negara kita ini teman. Ya, memperdalam agama kita sehingga menjadi orang yang dewasa dalam hal beragama dan mencoba untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain teman. Bukankah negara kita juga sudah menjamin hal itu dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2? Bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Iya kan? Jangan menunjukkan imanmu yang sangat lemah teman. Ya, sehingga memang kau sangat butuh pengakuan dari kami Kristen akan imanmu dan akan agamamu. Paham ya? Jadi be careful and be smart teman. Jangan karena tindakanmu yang intoleran semakin mempermalukan agamamu nantinya teman. Ya, kami Kristen tidak diajarkan seperti itu teman. Ya, kami Kristen hanya diajarkan kasih dan kasih. Jika seseorang melemparmu dengan batu, lemparlah dengan pisang. Jika seseorang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu teman. Ya, itulah dahsyatnya firman Tuhan Kristen. Semakin beda kelas, ya kan? 5 kali kami sehari mendengarkan suara azanmu teman, tetapi kami sama sekali tidak terganggu dengan hal itu, dan kami fan-fan saja. Ya, karena kami Kristen adalah orang-orang yang dewasa dalam beragama, yang tidak sedikit pun goyah imannya pada saat melihat agama lain lagi beribadah. Yang kedua, karena kami Kristen menganggap sekalian yang Muslim adalah sahabat dan saudara kami, bukan musuh kami. Paham? Jadi jangan koplak teman, jangan mabuk agama sehingga kau membiarkan dirimu terdegradasi ke lembah yang terdalam, yang malah senang pada saat melihat agama lain susah dan malah susah pada saat melihat agama lain senang. Ya, jangan pernah coba untuk memaksakan kebenaranmu kepada agama lain teman. Ya, kecuali jika engkau sudah pernah ke surga, maka kau layak memegang pemegang palang pintu surga. Paham ya? Salam toleransi dan salam santuy. Asik. Asik. Bagi orang-orang yang tidak terpilih, memang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah sebuah kebodohan dan akan menjadi olok-olokan bagi mereka. It's fine. Kami Kristen mengerti hal itu teman. Makanya ada firman Tuhan, punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tak mampu untuk mendengar. Paham ya? Tidak peduli sekeras apapun kau mencobanya teman, ya, kau tetap tidak akan pernah mampu untuk memahaminya. Saya teringat akan tentang perempuan Sirofenisia, perempuan asing yang datang kepada Yesus meminta agar anaknya yang kerasukan disembuhkan. Yesus berkata teman, tidak baik memberikan roti yang diperuntukkan bagi anak-anak kepada seekor anjing. Paham?
Jadi walaupun komentarmu ini teman cenderung memang merendahkan iman kami Kristen, it's fine. Kami tidak akan pernah mudah terprovokasi teman. No. Kami akan tetap duduk santuy dan tenang. Ya, memang sangat beda kelas denganmu yang coba ada seorang yang memelintir agamamu, maka kau akan belingsakan luar biasa heboh seperti bocah labil yang kehilangan mainan, ya kan? Tetapi jangan pernah main-main dengan nama Tuhan kami yang kudus teman. Kau bisa lihat contoh orang yang menistakan, merendahkan namanya yang kudus. Ya, lihat seperti Ahmad Deedat yang akhir hidupnya sangat mengenaskan. Kau bisa baca akhirnya teman. Ya? Itu menjadi contoh buatmu agar kau tidak melakukan hal yang sama jika engkau menjadi orang yang berhikmat. Karena ingat, hanya keledai yang mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali teman. Paham ya? Tuhan Yesus kami berkuasa di bumi dan juga di surga teman. Ya, Dia sendiri yang akan berperang membela namanya yang kudus. Jadi saran saya teman, dengarkan. Jika ingin meluruskan kawat yang bengkok, masih bisa pakai tangan. Tapi jika meluruskan besi yang bengkok, memang sudah harus pakai martil. Ya, jadi selagi nasihat dan teguran diberikan teman, mari berubah. Oke, jangan sampai martil nanti datang menghantam. Itu sangat menyakitkan bagimu teman. Oke. Karena Tuhan Yesus kami teman, Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Paham ya? Jadi selagi kita masih di dunia ini teman, jangan keraskan hatimu. Mari kita bertoleransi saja dengan baik, ya, karena kau tidak akan pernah mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Oke, ya. Mari memperdalam agama kita masing-masing teman, dan coba untuk menghargai, menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Kita bersaudara dalam Indonesia ini teman, ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Salam toleransi dari saya teman, dan salam santuy. Nabi Isa dalam Islam dan Yesus Kristus dalam agama Kristen memiliki beberapa perbedaan signifikan dalam pandangan dan keyakinan masing-masing agama. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara Nabi Isa dalam Islam dan Yesus Kristus dalam Kristen. Pertama, kedudukan ilahi. Dalam agama Islam, Nabi Isa, Isa bin Maryam, dianggap sebagai seorang nabi dan rasul Allah yang mulia, tetapi tidak dianggap sebagai Tuhan atau inkarnasi Tuhan. Islam menolak konsep Tritunggal dalam agama Kristen, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam agama Kristen, Yesus Kristus dianggap sebagai anak Allah yang kekal, yang merupakan bagian dari Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kedua, kitab suci. Dalam agama Islam, kisah tentang Nabi Isa dan ajaran-ajarannya terdapat dalam Al-Quran. Nabi Isa dianggap sebagai salah satu nabi penting dalam Islam, yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan ajaran moral, mempersembahkan mukjizat, dan memberitahu kedatangan Nabi Muhammad. Dalam agama Kristen, ajaran dan kehidupan Yesus Kristus terdokumentasikan dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Perjanjian Baru mencakup Injil-Injil, surat-surat Rasul, dan kitab-kitab lain yang berkaitan dengan Yesus Kristus. Ketiga, kematian dan kebangkitan. Dalam Islam, keyakinan umum adalah bahwa Nabi Isa tidak disalibkan dan tidak mati, melainkan diangkat langsung ke surga oleh Allah. Penghakiman terakhir dan kedatangan kembali Nabi Isa dianggap akan terjadi menjelang akhir dunia. Dalam agama Kristen, keyakinan mendasar adalah bahwa Yesus Kristus disalibkan, mati, dan bangkit kembali pada hari ketiga. Kebangkitan Yesus merupakan elemen pusat iman Kristen, yang menunjukkan kekuasaannya atas dosa dan kematian. Keempat, pengikut dan pengajaran. Dalam Islam, Nabi Isa memiliki pengikut-pengikutnya yang disebut sebagai umat Isa. Pengikut ajaran-ajarannya, pengajaran Nabi Isa menekankan penyembahan kepada Allah yang esa dan kepatuhan terhadap perintah-perintahnya. Dalam agama Kristen, Yesus Kristus memiliki pengikutnya yang disebut sebagai murid-muridnya atau umat Kristen. Pengajaran Yesus mencakup kasih, pengampunan, kehidupan kekal, dan panggilan untuk mengikutinya. Perlu dicatat bahwa perbedaan-perbedaan ini mencerminkan pandangan agama masing-masing, dan penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman umum tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Interpretasi dan keyakinan individual dapat bervariasi di antara penganut agama Islam dan Kristen.